Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Salam dari Pontianak. Saat ini saya berada di Jalan Sumurbor atau Jalan apa namanya? Erlangga ya. Jalan Sumurbor lah biasa disebut begitu. Kali ini saya ingin membahas ya soal Indonesia segera akan berstatus endemi COVID-19. Endemi artinya penyakit ini dianggap biasa ya, tidak lagi pandemi. Hal ini berdasarkan data setelah 2 bulan tidak ada penambahan yang signifikan terhadap eh, COVID-19, orang yang terkena COVID-19. Jadi inilah alasannya ya, pemerintah akan mencabut status endemi menjadi status pandemi menjadi pandemi. Itu artinya bahwa Indonesia memenangkan pertarungan melawan COVID-19 yang sangat banyak memakan korban, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Dengan status endemi artinya COVID itu dianggap penyakit biasa seperti flu, demam. Jadi kalau kena ya cukuplah berobat di puskesmas atau ke dokter. Ini merupakan kabar baik ya. Kita tahu sendiri bahwa ketika COVID-19 ditetapkan oleh pemerintah ya tahun 2019 atau di awal tahun 2000, ketika itu di mana betapa takutnya masyarakat ya. Sehingga kalau kita mereview dari awal itu masker itu menjadi barang yang langka, paling banyak dicari orang yaitu masker. Sehingga ketika ada orang jual masker ketika itu di awal-awal ya guys, itu berebut, bahkan banyak yang tidak dapat. Bahkan saya juga pernah mencari masker ini di sejumlah apotik dan hasilnya kosong. Kalaupun ketemu masker itu, bagaimana masker itu bisa dipakai beberapa kali gitu. Apalagi pemerintah melarang pegawai sekolah itu melakukan aktivitas di luar. Sekolah tutup, kampus tutup, kantor pemerintah tutup, kecuali kantor pelayanan ya seperti rumah sakit ataupun soal izin ya. Dan semua dilakukan di rumah, work from home. Jadi bekerja di rumah. Dan ini nostalgia ya guys, betapa sakitnya ketika itu kita hampir 24 jam itu berada di rumah. AC 24 jam hidup, kemudian barang-barang elektronik lain juga begitu, dan sebagainya. Keluar rumah itu rasa takut guys. Keluar rumah itu rasa bagaimana gitu ya. Dan itu terus meningkat. Masker itu menjadi hal yang wajib ya. Jadi kalau kita tidak memakai masker itu rasa bagaimana gitu ya. Bahkan ditegur, bahkan dirazia ya orang-orang yang tidak pakai masker ketika itu. Sangat-sangat menyakitkan dan benar-benar kita merasakan pandemi atau bencana ya. Ketika tahun 2000, kemudian 2001, masuklah 2002. 2002 itu udah mulai longgar guys. Dan sekarang 2003 pemerintah akhirnya bersiap-siap untuk mencabut status pandemi menjadi endemi. Tentunya ini
kabar gembira ya, artinya upaya pemerintah untuk menangkal ya atau mencegah virus COVID-19 itu terbilang sukses bila dibandingkan negara-negara lain. Kita ini penduduknya hampir 300 juta guys, bukan bukan kaleng-kaleng penduduk kita, ini nomor 3 terbanyak di dunia, nomor 4 ya. Dan pemerintah menginginkan seluruh masyarakat itu supaya disuntik vaksin. Ada vaksin 1, vaksin 2, sampailah booster, booster 2 dan sebagainya. Ini adalah upaya pemerintah melindungi masyarakat supaya kebal terhadap COVID-19. Nah, bukan tidak ada tantangan. Bahkan pemerintah dihadapkan dengan fatwa-fatwa eh, ulama yang sesuka hatinya berfatwa melarang, itu haram dan sebagainya. Untung saja ulama-ulama seperti dari NU itu berpihak kepada pemerintah. Ini kondisinya darurat guys. Kondisi darurat itu apapun bisa dilakukan. Nah inilah tantangan terbesar ketika itu, pemerintah harus menghadapi fatwa-fatwa liar kelompok agama ini. Dan alhamdulillah ya pemerintah bisa melewatinya. Kemudian perang menghadapi COVID itu sukses dilakukan. Sukses dilakukan oleh pemerintah, ditandai dengan tidak adanya penambahan pasien COVID-19. Kemudian pemerintah juga mencabut mencabut PPKM ya. PPKM artinya masyarakat boleh melakukan kegiatan di luar rumah, misalnya konser musik ataupun kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang, itu sudah boleh. Tidak seperti dulu itu dilarang. Dan sekarang boleh. Nah, ketika endemi ini statusnya menjadi endemi nanti, tentunya orang tidak lagi perlu memakai masker ya. Kita saat ini di luar sih sudah tidak ada lagi orang pakai masker ya. Tapi kalau kita masuk ke supermarket, mall itu masih wajib guys. Apalagi ke kantor pemerintah atau ke bank dan sebagainya. Nah, ketika endemi nanti itu semua akan dihilangkan. Itu perkiraan saya. Tapi ada hikmahnya juga ya. Memang salah satu hikmah yang dirasakan adalah kita menjadi hidup lebih bersih gitu ya. Seperti contoh cuci tangan gitu ya. Kita menjadi terbiasa ketika melakukan aktivitas di luar, ya, ketika masuk rumah, kita cuci tangan dulu. Cuci tangan, kemudian pakai masker. Ya. Walaupun tidak lagi ini, ada yang masih pakai masker dengan tujuannya bukan semata-mata COVID, tapi melindungi pernapasan dari debu, dari penyakit-penyakit orang bersin dan sebagainya gitu. Dan ini salah satu hal yang menarik, mungkin ada hikmah bahwa kehidupan bersih itu menjadi terasa gitu ya. Kehidupan bersih menjadi terasa. Tinggal kita tunggu nanti guys, tinggal kita tunggu keputusan pemerintah ini yang akan mencabut status pandemi menjadi endemi. Tentunya ini adalah kabar yang paling tunggu oleh masyarakat yang selama ini merasa terkekang ya dengan aturan-aturan
yang ada selama ini. Seperti misalnya kita bepergian, ya, kita harus mengupload atau menginstal aplikasi Peduli Lindungi di HP, kemudian nanti di bandara misalnya bepergian itu, kemudian nanti begitu juga baliknya itu ditanyakan itu. Ketika itu tidak dilakukan, kita mau tidak mau kita harus mencari lagi apotik yang menyiapkan ya surat-surat bahwa kita sudah melakukan misalnya vaksin apalah namanya, sehingga kita bisa terbang dengan pesawat. Nah, mudah-mudahan aturan-aturan yang sangat menyusahkan ini bisa ditiadakan ya. Artinya seperti dulu lagi, normal gitu ya. Normal. Jadi begitulah guys ya, bahwa betapa susahnya ketika kita melewati masa-masa pandemi ya. Masa-masa pandemi itu aduh udah benar-benar saya terus terang ya, selama pandemi sampai sekarang itu belum pernah lagi naik pesawat. Berarti sudah sekitar 3 tahun, 4 tahun ya, tidak lagi keluar daerah, keluar kota atau keluar provinsi gitu. Itulah dia guys, bahwa setiap musibah tentu ada hikmahnya. Jadi kita tinggal cari hikmah yang terbaik dari pandemi COVID-19 untuk kita jadikan semacam pelajaran ya. Seperti yang saya bilang tadi, salah satu pelajaran yang paling berharga adalah kita diajarkan hidup bersih. Kita diajarkan hidup bersih, kemudian kita diajarkan untuk tidak menularkan penyakit kepada orang lain. Kemudian tertib ya, tertib, dan banyak lagi mungkin hikmah di balik ini semua, tergantung kalian guys memaknainya. Tapi yang jelas bahwa keputusan pemerintah akan mencabut status pandemi menjadi endemi ini adalah sebuah kemenangan ya. Kemenangan Indonesia melawan musuh yang tidak terlihat. Demikian guys, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, bisa membuat kita lebih semangat lagi menghadapi tahun baru 2023. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.